Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islamitinda, jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa nih hari ini nih. Temanya adalah, haruskah mengadakan tahlilan? Jawabannya harus. Karena baik. Karena baik. Bermanfaat. Masya Allah. Berguna. Bahkan yang dikangenin orang meninggal adalah doa-doa, sedekah. Kan di dalam tahlil ada doa, ada sedekah. Masya Allah, kan? lengkap semuanya Lengkap. ada. Nah, ada yang bilang sama saya nih. Ya. Tadi kita makanya ngebahas yang lanjutan sebelum kita iklan tadi. Yang mana tuh? Mas Fadli, bener gak sih katanya saat melakukan tahlilan itu di hari ke-7, Ya. katanya orang yang meninggal itu masih di rumah. Paling cocok yang bahas adalah Ustaz Sam. Iya. Kenapa? Kenapa yang cocok beliau? Tadi katanya Ustadz Mulano. Ustaz Sam aja deh. Ustaz Sam, izin penjelasannya silakan. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru Ustadz Ilman, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang perjalanan ruh, suatu ketika Nabi SAW sedang berada di prosesi pemakaman. Jadi Nabi SAW bukan berada di rumah duka, tapi Nabi SAW mendampingi orang-orang yang sedang menggali kuburan untuk seorang sahabat. Jadi ketika sedang digali kuburannya, Nabi SAW di tengah-tengah penggalian ini Nabi duduk, subhanallah. Ketika Nabi duduk dan para sahabat pun mengikuti baginda Nabi SAW. Sampai-sampai duduknya ini dalam riwayat disebutkan seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Artinya saking tenangnya mereka duduk sambil daripada Nabi SAW mengorek-ngorek daripada tanah yang akan dijadikan kuburan bagi orang yang baru meninggal tadi. Lalu Nabi menghadap ke atas, kemudian Nabi menunduk kembali. Lalu Nabi menghadap ke atas lagi, ke langit, lalu Nabi menunduk kembali. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang hadir, wahai para sahabatku, berlindunglah kepada Allah daripada azab kubur. Ya, dan bacalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu sungguh aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Kenapa? Karena azab kubur itu nyata. Seorang yang beriman yang meninggal dunia, kata Nabi SAW, maka tidaklah sekejap mata pun para malaikat akan membiarkannya. Artinya, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan amal soleh, maka malakul maut akan berada di sampingnya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka malaikat itu pun akan berkata kepadanya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan Tuhanmu, ya, kembalilah dalam keadaan engkau ridho terhadap Tuhanmu dan Tuhanmu ridho kepadamu. Maka pada saat itulah dicabut nyawanya oleh malakul maut, dan malaikat yang ada di situ menyaksikan malakul maut mencabut nyawanya, tidak sekejap mata pun mereka langsung mengafani, langsung memberikan minyak wangi terhadapnya, dijadikan dia ruh yang sangat wangi dan langsung dibawa, ya, langsung dibawa kemana? Jadi belum diprosesi pemakamannya, sudah ada malaikat yang prosesi duluan ruhnya. Subhanallah. Dan yang pertama kali dilihatnya adalah amal-amal solehnya. Ini bagi orang-orang yang penuh dengan amal soleh. Jadi kalau dikatakan ada ruh terkatung-katung, tidak. Bagi orang yang beriman, ruhnya diurusi oleh para malaikat. Jadi kalau ada dikatakan ruhnya tidak tenang, ini ruhnya kalau belum ditahlilkan. Kalau dia orang soleh, udah tenang ruhnya. Ya, kalau dia orang baik, udah tenang ruhnya. Yang berbahaya, udah tidak soleh, tidak ditahlilkan pula. Ya, udahlah dia tidak soleh, tidak ada lagi yang mendoakan. Kalau dia orang soleh, subhanallah, kalau dia orang baik, para malaikat berebut untuk ngurusin dia. Para malaikat berebut untuk memperlihatkan amal solehnya. Para malaikat berebut untuk mengantarnya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik, orang soleh, orang yang tidak ada permusuhan di antara sesama, orang yang diceritakan kebaikannya, orang yang senantiasa berhusnudzon terhadap sesama, maka malaikat tidak akan membiarkannya terkatung-katung. Tapi bagi mereka yang tidak soleh, sangat-sangat membutuhkan doa daripada orang-orang yang masih hidup. Maka kita berbaik sangka kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita ikut membantu daripada prosesi pemakaman, ikut membantu dengan doa-doa kita, apalagi dia adalah anaknya, keturunannya, mengadakan tahlilan, mengadakan khataman Al-Quran, itu adalah sangat membantu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apakah ruhnya datang? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan menunjukkannya atau Allah membiarkannya? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang perlu digarisbawahi bahwa semua orang yang sudah meninggal dunia tahu, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perlakuan daripada orang-orang yang sudah ditinggalkannya. Apakah dia dihadirkan ke rumah atau dia tetap di alam kubur tapi diperlihatkan? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala.
taala. Masya Allah. taala Jadi alam. intinya nggak harus datang juga, dia udah bisa tahu sebenarnya. Iya, gitu kan ya. beda alam sudah. Beda alam. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa Ustaz kok gitu? Nah, kita lanjut. Ada nggak? Udah nggak sabar pengen lanjut. Nah, ini ada lanjut lagi nih. Nah, ini bagus nih zamannya. Iya, Masya Allah, iya, luar iya. biasa. Jadi, kalau Ustadz Maulana diundang orang acara nikahan contohnya. Kalau diundang datang nggak? Datang dong. Kalau nggak diundang? Nggak boleh dong. Nah, haram berarti kalau kita Karena saya datang. tidak diharap kedatangan saya. Nah, tapi kalau misalnya ada orang meninggal Ya. atau orang tahlilan, Ya. kalau diundang datang nggak? Datang. Kalau nggak diundang? Tetap datang. Nah, mau disini penjelasannya kenapa begitu? Kenapa kalau undangan kawinan kalau diundang datang, tidak diundang tidak datang? Tapi kalau undangan kematian kita diundang datang, tidak diundang tetap datang? Kenapa? Mau tahu jawabannya? Mau tahu. Ini jawabannya. Oh iya, silakan Izin Ustaz. Ustaz Ilman dan Ustaz dan semuanya. Ketahuilah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ada namanya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah itu dalam artian ketika kita datang maka berguguranlah dosa orang yang lain. Jadi kita mewakilkan orang yang tidak sempat hadir. Makanya kalau ada orang berduka, datanglah. Kalau kapan tidak datang, ada orang berduka tidak datang, maka berdosa satu kampung. Nauzubillah min zalik. Berdosa satu kampung. Nah, ketika kalau kita datang, maka kita wakili orang-orang yang tidak sempat hadir. Maka bersyukurlah kepada orang-orang yang rajin datang tahlilan. Para jamaah masjid biasanya diundang setelah salat berjamaah, diundang, maka tidak usah diomongin lagi. Justru engkau harus berterima kasih karena engkau diwakili oleh mereka. Apalagi, mohon maaf, orang meninggal itu kan kita punya kewajiban 4 atas orang meninggal. 1, memandikan. 2, mengkafani. 3, mensolati. Ataupun artinya mendoakan. 4 adalah menguburkan. Pertanyaannya, boleh nggak? Bisa nggak orang mati itu mandi sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka perlu didatangi untuk dimandikan. Betul. Bisa nggak dia pakai kain sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak Maka bisa. kita kafani. Bisa nggak dia, mohon maaf, Jalan sendiri ke kuburan. nggak bisa kan? Nggak Maka bisa. disinilah butuhnya orang-orang yang namanya fardu kifayah atas orang meninggal. Lalu kalau ditanya, kenapa Ustadz mau datang, tidak diundang tetap datang? Mohon maaf, ada kewajiban muslim atas muslim lainnya. Jawab salam, doain orang bersin, kemudian besok orang sakit, kemudian mohon maaf menghadiri undangan. Tapi satu lagi, yakni ketika ada orang kematian kita datang menghibur, maka pada posisi ini disebut takziah. 1, 2, 3, takziah. Apa artinya takziah? Menghibur yang berduka. Ketika kita menghibur yang berduka, manfaatnya ada 3. Manfaat yang pertama adalah untuk orang yang meninggal. Sebagaimana tadi Ustaz Ilman sudah menjelaskan, keinginan, harapan orang yang sudah meninggal, yakni doa ampunan dari keluarganya. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa yang dibutuhkan juga adalah diceritakannya kebaikan-kebaikannya. Sehingga jadi syafaat untuknya. Dan yang ketiga, sedekah daripada keluarganya. Terima sedekahnya. Bantu dia. Mohon maaf. Bahkan takziah itu bermanfaat untuk siapa? Untuk orang keluarganya. Kenapa? Dihibur orang yang berduka. Hiburlah orang yang berduka sehingga dia, mohon maaf, kembali ingat Allah, tidak meratap. Betul. Supaya dia tidak meratap. Ataupun ketika kita datang, meringankan beban perasaannya, meringankan beban ekonominya. Jadi tidak apa-apa kita datang bawain gula, kita bawa makanan. Umi saya, Masya Allah, saya selalu sama umi saya kalau ada orang meninggal, umi saya masak. Lalu bawain makanan buat keluarga yang meninggal. Kata ibu saya, pasti dia tidak sempat masak itu. Betul. Kemudian ibu saya tahu nggak, berita orang itu tuh, saya yang kafani. Jadi umi saya yang siapkan semua peralatannya, kafannya, kain papannya. Bahkan jadi kami ini yang melanjutkan atas kebaikan umi. Kemudian yang ketiga, mau tahu yang ketiga? Mau Ustaz. Fungsi faedah bagi orang yang datang. Man asa musibah palau mislu ajarhu. Orang yang datang ketika orang berduka, dia dapat pahala yang serupa dengan itu. Masya Allah.